Pengisi suara Zen-Zen, selamat mendengarkan. Laura merasa kekesalan memenuhi kepalanya saat ini. Arlan tak kunjung datang ke butik sesuai dengan janjinya pagi tadi. Mencoba menghubungi puluhan kali namun pemilik nomor tak juga menjawab panggilannya. Sekarang Laura sedang berdiri di depan cermin, memandangi dirinya melalui pantulan cermin. Kesal, merasa Arlan mempermainkan dirinya. Mas Arlan kemana sih? Ia menarik napas dalam-dalam demi mengurai amarah. Lantas melirik 3 karyawan butik yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Mbak, ambilkan sepatu saya dong. Perintahnya tanpa basa-basi. Dan bukan hanya Laura yang sedang kesal. Beberapa karyawan butik yang melayaninya pun sedang menahan kesal. Tingkah Laura tak ada bedanya dengan seorang nyonya besar. Setelah memakai sepatu, Laura kembali memandangi dirinya melalui pantulan cermin, lalu melirik jas mahal yang telah dipilihnya yang akan dikenakan Arlan di hari pernikahan mereka. Namun sayang, sang pemilik tak juga menampakkan batang hidungnya. Akhirnya Laura pun harus rela pulang dengan memendam kekecewaan karena Arlan benar-benar tak menemuinya di butik. Setibanya di rumah, suasana sunyi menyambut. Baik Arlan maupun Maisha tidak terlihat. Hanya ada Bibi Win di rumah. Mas Arlan mana, Bi? Sepertinya belum pulang, Non. Mbak Maisha? Non Maisha tadi sudah pulang, tapi cuma ambil koper dan pergi lagi. Katanya mulai malam ini mau tinggal di rumah orang tuanya. Informasi yang diberikan Bibi Win membuat hati Laura terasa mengembang sempurna. Senyum mereka di bibir merahnya. Mbak Maisha pulang ke rumah orang tuanya? Iya, Non. Ingin sekali Laura tertawa girang. Sekarang ia merasa sedang berada di atas awan. Tentu saja, sebab saingan terberatnya sudah tumbang. Wanita itu lantas melirik Bibi Win yang masih berdiri di hadapannya. Masih terekam jelas di ingatan Laura. Beberapa waktu lalu, Bibi Win sempat berlaku tidak sopan kepadanya dengan menantang untuk dipecat. Akhirnya terbukti siapa yang dipilih Mas Arlan. Habis ini siap-siap ya, Bi, karena Bibi Win akan menjadi orang kedua yang aku tendang dari rumah ini. Memilih diam dan tidak menanggapi ucapan Laura. Mbak Maisha pasti tidak tahan karena Mas Arlan memutuskan untuk menikahi aku. Aku harus ucapkan selamat tinggal untuk Mbak Maisha. HP-mu sudah puluhan kali berdering. Aku sampai bosan mendengarnya. Tegur Andre. Biarkan saja. Arlan memilih bersandar di kursi, melipat tangan di depan dada dan memejamkan mata. Saat ini, keduanya sedang berada dalam perjalanan keluar kota dengan menumpang kereta. Sebenarnya rasa takut sudah menghantui Arlan sejak pertama kali berada di tempat itu. Namun Arlan tak memiliki jalan lain. Kereta adalah pilihan tercepat untuk bisa mencapai kota yang dituju saat ini. Ia hanya berusaha mengurai ketegangan dengan memejamkan mata. Mau minum? Andre setelah melihat keringat mulai bercucuran di kening Arlan. Tidak. Baru saja merubah posisi duduknya agar lebih nyaman, ponsel kembali berdering. Itu pasti dari istri mudamu lagi. Celoteh Andre, namun Arlan masih diam dengan mata terpejam. Sudah, jawab saja. Dan bilang kamu sedang keluar kota. Kalau tidak, lempar saja HP-mu keluar jendela. Sontak Arlan membuka mata, menatap Andre kesal dan langsung mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya. Benar dugaan temannya itu. Di layar ponsel tertera nama Laura. Ya, Laura. Ucap Arlan sesaat setelah panggilan terhubung. Kamu di mana sih, Mas? Kenapa semalaman tidak pulang? Kamu juga tidak ke butik dan membuat aku menunggu berjam-jam. Omel Laura. Sejenak Arlan terdiam sembari menghela napas. Terlihat malas. Maaf, aku lupa mengabari. Aku tiba-tiba harus keluar kota dan tidak bisa ditunda. Keluar kota? Suara Laura memekik, membuat Arlan menjauhkan ponsel dari telinga. Lalu bagaimana dengan pernikahan kita? Tenang saja, aku akan pulang sebelum hari pernikahan. Kamu tidak sedang mempermainkan aku kan, Mas? Ya ampun, Laura. Aku keluar kota untuk urusan bisnis. Kamu dan Mami siapkan saja pernikahan dan buat pesta semeriah mungkin. Benar ya, Mas? Iya, ya. Aku janji akan pulang sebelumnya. Ucapnya menahan kesal. Sudah ya, aku sudah di jalan sekarang. Arlan memutus panggilan dan langsung mengaktifkan mode pesawat pada ponsel. Jika tidak, gangguan dari Laura mungkin akan datang lagi. Setelahnya membuka galeri ponsel dan memandangi foto Maisha yang diambilnya dari album foto beberapa waktu lalu.
Arlan begitu betah memandangi wajah Maisha yang tampak polos dengan riasan seadanya. Tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika badan kereta berguncang, disusul dengan lampu yang padam. Ada apa ini? Baik Andre, sontak saja keadaan itu menciptakan suasana tegang. Beberapa penumpang sempat berteriak ketakutan. Arlan mulai panik. Bayangan situasi mencekam mulai hadir memenuhi kepala, membuat seluruh tubuhnya terasa lemas tak bertenaga. Untuk sekedar berteriak meminta tolong pun, Arlan seolah tidak sanggup. Lidahnya terasa kaku. Ia hanya dapat membungkuk sambil memijit kepala yang semakin terasa berdenyut. Hingga beberapa saat berlalu, laju kereta mulai kembali normal. Lampu menyala dan suasana kembali tenang. Andre membuka mata perlahan, namun tiba-tiba sekujur tubuhnya kembali tegang. Arlan sudah terbaring di bawah dalam keadaan tak sadarkan diri. Hei Arlan, Kelopak mata Arlan terbuka secara perlahan. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah sebuah ruangan dengan nuansa serba putih. Ada tirai berwarna hijau yang membentang sebagai pembatas. kamu sudah bangun? Arlan menoleh ke samping dan mendapati Andre sedang duduk di sisinya. Ia baru sadar bahwa saat ini dirinya sedang terbaring di rumah sakit. Kenapa aku di sini? Kamu tadi pingsan di kereta. Untung stasiun sudah dekat, jadi aku langsung membawamu ke rumah sakit. Kamu sudah pingsan selama berjam-jam. Sebelah tangan Arlan terangkat memijat kepala, ia masih terasa berdenyut. Kejadian di kereta tadi memicu trauma di masa lalu. Kejadian mengerikan yang pernah dialaminya seolah terulang kembali. Maaf sudah membuatmu repot. Wah, ajaib sekali. Suara Arlan Alfiano meminta maaf. Diamlah. Andre terkekeh setelah melihat kekesalan di wajah Arlan. Oh ya, apa yang kamu rasakan sekarang? Apa kamu merasa sakit? Atau ada keluhan lain? Tidak, aku baik-baik saja. Hanya pusing sedikit. Arlan kembali memindai ruangan itu. Bisakah kita pergi dari sini sekarang? Manik hitam Andre membulat mendengar permintaan tidak masuk akal itu. Arlan bahkan terlihat masih lemah, dan sekarang malah ingin meninggalkan rumah sakit seenaknya. Jangan gila. Kalau nanti pingsan lagi bagaimana? Aku tidak akan bisa menggotongmu lagi ke rumah sakit. Jangan berlebihan, Andre. Kita tidak punya banyak waktu. Aku harus memeriksa banyak hal dan memastikan sesuatu. Arlan hendak turun dari ranjang pasien, namun Andre menghalangi. Mau kemana kamu? Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan baring di sini. Kita harus gerak cepat. Santai saja, Arlan. Kita masih punya waktu 2 hari sebelum pernikahanmu. Ucapan Andre semakin memicu kekesalan Arlan. Masalahnya, aku masih harus memeriksa satu tempat, dan itu akan memakan waktu. Memangnya apa yang mau diperiksa selain lokasi kecelakaanmu? Arlan terdiam sebentar sembari menghela napas panjang. Tempatku pernah disekap setelah kecelakaan, dan penginapan saat aku tidur dengan Laura. Andre tampak terkejut mendengar ucapan Arlan. Ia menatap penuh tanya. Tunggu, kamu sudah ingat semuanya? Hari pernikahan tiba. Suasana rumah terlihat ramai. Semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Bangunan megah dan mewah itu sudah disulap dengan dekorasi pernikahan yang indah. Para tamu pun mulai berdatangan. Pernikahan yang semula akan dilaksanakan di sebuah hotel mewah urung, karena tiba-tiba Arlan meminta agar pernikahan diadakan di rumah saja. Meskipun awalnya kecewa, namun Laura akhirnya setuju. Ia tak ingin memicu pertengkaran. Arlan setuju untuk menikahinya saja sudah bagus. Hari ini Laura dan Mami sudah tampil sempurna. Keduanya masih berada di kamar pengantin. Laura baru saja selesai didandani oleh seorang make-up artist. Kenapa Arlan belum datang juga? Kamu sudah hubungi? Berbeda dengan Laura yang tampak penuh semangat, Mami Gina malah sedikit gelisah. Wanita itu berjalan mondar-mandir sambil melihat ke arah jam dinding. Sebentar lagi pasti datang. Tadi katanya sudah siap-siap. Arlan sudah tiba dari luar kota sejak semalam, tetapi tak langsung pulang ke rumah dan memilih menginap di hotel. Lelah dan ingin istirahat dengan tenang menjadi alasannya. Sebab sejak kemarin rumah sangat ramai dan Arlan tidak begitu menyukai keramaian. Baguslah kalau begitu. Semoga saja Maisha tidak datang dan mengacaukan semuanya. Gerutu Mami Gina. Aku malah berharap dia datang dan melihat sendiri Mas Arlan menikahi aku, supaya dia sadar dengan posisinya sekarang, kalau dia bukan lagi siapa-siapa bagi Mas Arlan. Bersambung.